Hai semuanya, video kali ini Mimin akan mengajak kalian untuk menjelajahi salah satu kota yang menjadi rumah bagi teknologi di Cina, yaitu Shenzhen. Terletak di Provinsi Guangdong, Shenzhen telah berubah dari desa nelayan kecil menjadi pusat teknologi terkemuka dunia, sering dijuluki lembah Silikon China dengan populasi melebihi 14 juta dan ekosistem inovasi yang dinamis. Kota ini merupakan rumah bagi raksasa teknologi seperti Huawei, Tencent, dan DJI. Bersama lebih dari 14.000 perusahaan teknologi, 2 kali lipat dari 7.000 perusahaan di Silicon Valley, Shenzhen tidak hanya memimpin Cina dalam inovasi, tetapi juga membentuk tren global melalui robotika canggih, pemodelan digital perkotaan, dan ekspor teknologi, sehingga menjadikan dirinya sebagai ikon masa depan perkotaan cerdas. Shenzhen memasuki era baru dengan layanan robotik mutakhir, yang ditandai dengan dibukanya toko robot 6G pertama di dunia, pada akhir Juli tahun 2025, toko ini tidak hanya menjual robot, tetapi juga menawarkan perawatan peningkatan, dan pemrograman untuk individu maupun bisnis. Di zona robotik baru Shenzhen, pengunjung dapat merasakan layanan unik seperti pijat robot, terapi akupuntur otomatis, dan robotika penuh yang memproses resep dalam waktu kurang dari 2 menit. Inovasi-inovasi ini menempatkan Shenzhen jauh di depan kota-kota Amerika, seperti Boston, di mana robot layanan sebagian besar masih terbatas pada penelitian, atau aplikasi medis terbatas. Pada tahun 2024, industri robotika layanan Shenzhen menghasilkan pendapatan $2 miliar, dengan lebih dari 500 robot yang digunakan di hotel, restoran, dan rumah sakit di seluruh kota. Salah satu teknologi perintis Shenzhen adalah model digital perkotaannya, simulasi virtual seluruh kota untuk mengelola lalu lintas, lingkungan dan sumber daya, diluncurkan pada tahun 2018. Model ini mengurangi emisi lalu lintas perkotaan sebesar 25% pada tahun 2024, sebuah pencapaian yang signifikan dibandingkan dengan Los Angeles, yang hanya mencapai pengurangan sebesar 10% dalam periode yang sama. Sistem ini menggunakan data dari 20.000 sensor, dan 2 juta kamera untuk memantau lebih dari 1.500 mil jalan, memprediksi kemacetan dan menyesuaikan arus lalu lintas secara real-time. Misalnya di distrik Nan, model digital memangkas waktu tempuh bobot di persimpangan utama, dari 120 detik menjadi 80 detik, sehingga menghemat jutaan jam perjalanan setiap tahunnya. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan kualitas udara, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan energi dan air, mencapai penghematan sumber daya sebesar 15% dibandingkan dengan metode tradisional. Shenzhen juga memacu inovasi teknologi dengan kecepatan yang luar biasa. Setiap tahun kota ini mendaftarkan lebih dari 2.000 paten, terkait kecerdasan buatan, 2 kali lipat dari 1.000 paten di Silicon Valley. Inovasi-inovasi ini berkisar dari algoritma manajemen lalu lintas, hingga perangkat lunak kendali robot, yang memperkuat status Shenzhen sebagai pusat penelitian dan pengembangan global. Pada tahun 2023, kota ini menginvestasikan 7% dari PDB-nya, setara dengan 30 miliar dalam penelitian dan pengembangan, melampaui alokasi produk domestik bruto California sebesar 3%. Hal ini telah menarik lebih dari 1.000 perusahaan rintisan teknologi setiap tahunnya, mulai dari kecerdasan buatan, hingga internet untuk segala hal, menciptakan ekosistem inovasi dinamis yang masih terus diupayakan, untuk ditiru oleh kota-kota Amerika seperti Seattle. Di luar China, Shenzhen memimpin dalam mengekspor teknologi kota pintar, ke kawasan berkembang, khususnya Afrika. Perusahaan seperti Huawei dan ZTE yang berpusat di Shenzhen, telah menerapkan sistem lalu lintas pintar dalam jaringan generasi kelima, di kota-kota seperti Lagos, Nigeria dan Nairobi, Kenya. Misalnya pada tahun 2023, Huawei membantu Lagos menerapkan sistem pemantauan lalu lintas pintar, mengurangi waktu kemacetan di persimpangan utama hingga 20%. Proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan kedudukan Shenzhen di dunia, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi dengan ekspor teknologi senilai $5 miliar pada tahun 2024. Sementara itu perusahaan-perusahaan Amerika berfokus terutama pada pasar domestik atau Eropa, meninggalkan celah di kawasan seperti Afrika, dengan cepat diisi oleh Shenzhen.
Shenzhen memperoleh pengakuan internasional menduduki peringkat kedua dalam Indeks Kota Cerdas Global 2023, melampaui San Francisco di peringkat kelima, dengan investasi sebesar 12 miliar dolar dalam infrastruktur pintar. Dari tahun 2018 hingga 2023, Shenzhen tidak hanya menjadi pusat teknologi Cina, tetapi juga pelopor dalam revolusi perkotaan global, dari robot yang melayani hotel, hingga model digital yang mengurangi polusi. Shenzhen menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengubah kota menjadi lambang inovasi. China tidak hanya membangun kota pintar, tetapi juga memetakan strategi jangka panjang untuk membentuk masa depan perkotaan global. Dengan rencana dari 2026 hingga 2030, negara tersebut berencana untuk menginvestasikan 300 miliar dolar dalam teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan blockchain, dan jaringan 6G, 3 kali lipat dari proyeksi investasi 100 miliar dolar oleh Amerika Serikat dalam periode yang sama. Sasarannya adalah agar 70% penduduknya, setara dengan hampir 1 miliar orang tinggal di kota pintar pada tahun 2035, jauh melampaui perkiraan Amerika Serikat sebesar 50%. Strategi ini berfokus pada pengintegrasian teknologi kembaran digital dan internet untuk segala hal ke dalam setiap aspek perkotaan, dari manajemen lalu lintas hingga distribusi energi, menciptakan kota super pintar yang beroperasi sebagai ekosistem digital yang mulus. China memimpin dunia dalam inovasi teknologi, memegang 60% paten internet global yang terdaftar pada tahun 2023, dibandingkan dengan hanya 25% oleh Amerika Serikat. Inovasi-inovasi ini tidak hanya melayani kota-kota seperti Shenzhen dan Song, tetapi juga mendukung proyek-proyek internasional, khususnya melalui inisiatif Sabuk dan Jalan. China telah menandatangani 50 perjanjian dengan negara-negara dari Afrika hingga Asia Tenggara untuk menerapkan teknologi kota pintar, seperti sistem lalu lintas cerdas di Addis Ababa, Ethiopia, yang mengurangi waktu perjalanan hingga 15% pada tahun 2024. Proyek-proyek ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi China sebagai pemimpin dalam urbanisasi cerdas. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Berikan masukan kalian pada kolom. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Di tengah semakin ketatnya persaingan teknologi militer global, satu perubahan luar biasa telah menarik perhatian dunia. Bagaimana satu negara berhasil mengubah dirinya dari pengikut desain asing, menjadi pemimpin global, hanya dalam waktu kurang dari 2 dekade. China telah mengalami transformasi yang menakjubkan, dari ketergantungan pada teknologi militer asing, menjadi kekuatan tangguh, yang secara mandiri mengembangkan sistem persenjataan mutakhir, yang secara langsung menantang dominasi Amerika Serikat di panggung dunia. Urutan ketiga, DF-41 Intercontinental Ballistic Missile China's Pinnacle of Missile Technology. Di lingkungan maritim yang kompleks, rudal balistik antar benua DF-41 yang secara resmi dikerahkan pada tahun 2019, merupakan salah satu pencapaian paling signifikan China dalam teknologi rudal, dikembangkan untuk memperkuat postur pencegahan strategis China. DF-41 memperlihatkan lompatan dramatis dalam pengembangan senjata jarak jauh negara tersebut, yang menempatkannya setara dengan kekuatan global terkemuka, seperti Amerika Serikat. Lebih dari sekedar senjata teknologi, DF-41 berfungsi sebagai simbol kuat ambisi Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, atau PLA, untuk otonomi teknologi dan kemandirian militer, dengan jangkauan mengesankan yang diperkirakan antara 7.509.300 mil. DF-41 dapat menyerang hampir semua lokasi di bumi dari dalam wilayah China. Akurasinya luar biasa untuk ICBM dengan kemungkinan kesalahan melingkar hingga ketinggian hanya 330 kaki, sebuah angka yang luar biasa di bidang sistem rudal strategis. Keunggulan utama DF-41 adalah kemampuannya membawa 10 hingga 12 kendaraan masuk kembali, yang dapat ditargetkan secara independen, masing-masing dipersenjatai dengan hulu ledak berkekuatan 150 kiloton, yang memungkinkannya menyerang beberapa target secara bersamaan dalam satu peluncuran.
rudal tersebut ditempatkan pada peluncur erektor pengangkut bergerak di jalan raya, yang dapat melaju dengan kecepatan hingga 37 mil per jam, secara signifikan meningkatkan kemampuan bertahan terhadap serangan pertama yang potensial. DEF-41 bukan hanya sekedar pertunjukan kehebatan teknik, ini adalah pernyataan definitif tentang kemunculan Cina, sebagai kekuatan strategis utama dalam teknologi rudal global. Urutan kedua, Fujian Aircraft Carrier Type 003 A Naval Tech Marvel TAT Redefines China's Sea Power. Fujian, juga dikenal sebagai tipe 003, berdiri sebagai simbol paling jelas dari ambisi Angkatan Laut Cina, dan meningkatnya kemandirian teknologi, diluncurkan pada 2022, ini adalah kapal induk terbesar dan tercanggih yang pernah dirancang, dan dibangun sepenuhnya oleh Cina, dengan bobot sekitar 88.000 ton, pendek dan panjang melebihi 50 kaki, Fujian menyaingi kapal induk kelas Gerald R. Ford milik Angkatan Laut Amerika Serikat, baik dalam skala maupun kemampuan, tetapi yang benar-benar membedakannya adalah sistem peluncuran pesawat elektromagnetiknya, merupakan teknologi mutakhir yang hanya Cina dan Amerika Serikat yang berhasil menerapkannya. Sistem EMA pada tipe 003 memungkinkan peluncuran pesawat berat seperti pesawat tempur siluman J-35, dengan tingkat efisiensi peluncuran sekitar 90%, ini jauh melampaui sistem ketapel uap tradisional yang masih digunakan oleh Rusia dan beberapa angkatan laut Eropa. Sistem ini memastikan peluncuran pesawat yang lebih cepat dan hemat energi, yang dioptimalkan untuk pengoperasian pesawat generasi berikutnya, meningkatkan tingkat serangan kapal induk, dan kesiapan tempur secara signifikan. Perkembangan sistem EMA yang pesat di China, terutama jika mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi Amerika Serikat, dalam mengintegrasikannya ke dalam kapal perang Gerald kelas Ford, dianggap sebagai pencapaian teknologi yang luar biasa. Fujian dilengkapi dengan radar ASA-ARAI, pemindaian elektronik aktif X-band, yang mampu mendeteksi target jauh dengan akurasi mengesankan yang setara dengan beberapa sistem Amerika tercanggih. Untuk pertahanan jarak dekat, kapal induk ini dilengkapi dengan sistem tangguh, yang mencakup 24 rudal Haki-10, dan sistem senjata jarak dekat Type 1130 CIWS, yang dapat menembakkan hingga 10.000 peluru per menit, sehingga memberikan perlindungan kuat terhadap ancaman udara dan maritim. Kapal tersebut dapat membawa 40 hingga 50 pesawat, termasuk J-15T berbasis kapal induk, dan pesawat tempur siluman generasi berikutnya J-35, yang memberikan China kemampuan proyeksi angkatan udara lepas pantai yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam hal kecepatan pengembangan, China telah membuat langkah besar, dengan berhasil memproduksi kapal induk yang sebanding dengan kelas NIM Amerika Serikat, hanya dalam 10 tahun, sementara Amerika Serikat membutuhkan waktu hampir 3 dekade, untuk menyempurnakan sistem yang setara. Tipe 003 lebih dari sekedar kapal perang, ini adalah pernyataan berani tentang kemandirian teknologi Cina, dan meningkatnya daya saingnya di laut lepas. Urutan ke-1, Z-20F Anti-Submarine Helicopter China's Breakthrough in Undersea Warfare. Aplikasi Z-20 varian ASW anti-perang kapal selam dari seri helikopter Z-20, China memulai debutnya pada tanggal 24, dan merupakan lompatan maju yang penting dalam kemampuan maritim Angkatan Laut China, dirancang khusus untuk melindungi kelompok penyerang kapal induk. Z-20F memadukan sistem sonar canggih dan avionik canggih, menjadikan China mandiri dalam domain yang telah lama didominasi oleh desain. Barang kedatangannya menandai titik balik dalam kemampuan negara untuk mempertahankan angkatan lautnya terhadap ancaman bawah laut. Z-20F dilengkapi dengan sistem sonar canggih, yang mampu mendeteksi kapal selam di kedalaman lebih dari 300 kaki. Sistem ini memanfaatkan teknologi pemrosesan sinyal digital, atau DSP untuk meningkatkan akurasi dan keandalan deteksi. Rangkaian senjatanya mencakup torpedo ringan U-7 dengan jangkauan 8 rudal anti kapal 7 mm, YJ-9 dan meriam autok, yang memungkinkan spektrum kemampuan ofensif yang luas, dengan jangkauan operasional sekitar 500 meter, dan daya tahan 4 jam terbang terus-menerus. Z-20F sangat cocok untuk misi anti kapal selam,
dan pengintaian yang diperluas. Pesawat ini juga dilengkapi avionik yang dikembangkan Cina, termasuk layar multifungsi, MFD, yang menyediakan integrasi informasi dan kendali misi yang efisien, jika dibandingkan dengan Se-60 milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Z-20F setara dengan mitranya dari Amerika dalam hal jangkauan dan kemampuan sonar, namun salah satu fitur menonjolnya adalah sistem komunikasi satelit, yang menawarkan independensi penuh dari jaringan GPS, yang menandakan dorongan strategis Cina untuk otonomi teknologi, sementara Amerika Serikat mempertahankan keunggulannya dalam pengalaman operasional. Dengan helikopter ASW, China telah dengan cepat mempersempit kesenjangan, dengan mengembangkan platform siap tempur dalam negeri dalam waktu yang relatif singkat. Pengembangan Z-20F tidak hanya meningkatkan kemampuan Cina untuk melindungi kelompok kapal induknya, tetapi juga mencerminkan pencapaian strategis yang lebih luas, kemampuan untuk menyerahkan sistem perang anti kapal selam modern yang dirancang di dalam negeri. Seiring dengan meningkatnya kecanggihan ancaman bawah laut, Z-20F memainkan peran vital dalam memastikan keamanan operasi Angkatan Laut Cina di perairan dalam, khususnya di lingkungan maritim yang kompleks. Bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya.